Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita masih membahas berkaitan dengan pencegahan terkait mengenai kejahatan dan kenakalan remaja khususnya di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Tadi kita terpotong sedikit Bung Ilham terkait mengenai tadi Anda mengatakan fase bagaimana kemudian kita menilai tentang remaja itu ada tadi mental age, ada chronological age. Kronologi. Apa kemudian perbedaan dua hal itu? Kalau chronological age itu hitungannya itu ya kuantitatif, Bang. Yeah. Gitu. Jadi usia sekian tahun sampai sekian tahun itu remaja. Gitu, itu anak-anak gitu ya. Tapi kalau mental age itu dia diukur berdasarkan tugas-tugas perkembangan. Yeah. Gitu ya. Misal kayak anak-anak tugas-tugas perkembangannya pengembangan motorik gitu ya. Pengembangan sensorik. Kemudian anak-anak akhir itu juga sudah mulai keterampilan akademik membaca, menulis, hitung gitu ya. Sampai nanti remaja tentang regulasi emosi gitu ya. Kemudian dewasa awal itu mulai punya pandangan tentang karir, pasangan hidup gitu ya. Sampai nanti untuk lansia pun ada tugas perkembangan. Nah, kalau dari chronological age itu kan hanya sebatas angka gitu ya. Tapi kalau dari mental age, kalau dari perkembangan ya, psikologi perkembangan sih tepatnya itu dia dilihat dari hal-hal yang kualitatif itu tadi, Bang. Gitu sih kalau kita melihatnya. Artinya kan kalau tadi yang Anda bahas memang ya kita tidak mengatakan bahwa kenakalan itu juga fase dari remaja ya, tapi ada kemudian faktor-faktor yang kemudian mendorong di usia-usia tertentu itu muncul hal-hal yang bisa kita katakan hal yang ya merujuk kepada apa yang di Bahasa ini menjadi kenakalan remaja seperti itu. Nah, kemudian lalu apa yang sebenarnya harus dilakukan remaja itu? Ini kan fase nih. Fase ini. Bagaimana ini kan fase yang kemudian harus dilalui dan tentu melaluinya ini dengan konteks kalau bicara kehidupan itu kan berhasil dan tidak berhasil melalui fase itu. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan? Ini kan suatu kepastian kalau dari uraian Anda tadi. Oke. Jadi memang kita ini apalagi remaja ya, terutama gitu ya. Jadi peran orang tua tuh penting sekali gitu ya. Bahkan manusia sendiri dia dibentuk oleh nilai-nilai karakter-karakter itu pasti berdasarkan dari landasan utamanya itu dari pola asuh orang tua. Gitu ya. Bagaimana nilai-nilai yang ditanamkan orang tua itu akan pengaruh kepada perkembangan manusia pada selanjutnya. Begitu juga yang dialami oleh para remaja gitu ya. Nah, bagaimana lingkungan yang membentuk gitu ya, bagaimana orang tua yang mengasuh itu berpengaruh terhadap apa yang menjadi keputusan atau nilai-nilai yang dianut oleh para remaja. Nah, kalau dalam konteks kenakalan remaja gitu ya, nah ini yang sering barangkali yang kita luput pengaruh dari pola asuh orang tua tentu menjadi hal yang cukup pola asuh yang menentukan. Termasuk dari anak-anak dan balita begitu? Ya seperti itu kan nilai itu dibentuk oleh secara terus-menerus ya sehingga dia menjadi nilai kan. Nah kalau pola asuh itu ada banyak. Yang paling common diketahui itu otoriter dengan demokratis gitu ya. Nah kalau demokratis ini yang lebih mengedepankan keterbukaan tapi tetap ada sisi-sisi ruang-ruang untuk kritis gitu ya. Nah artinya membuka ruang anak untuk berpendapat di keluarga gitu ya. Kemudian ya. Tapi dengan menerapkan aturan yang jelas gitu ya. Tapi kalau otoriter ini fokus tumpunya kepada keinginan orang tua. Orang tua kemudian menentukan segala macam gitu ya. Nah sehingga sering kita ketemukan kasus bahwa anak-anak ini barangkali tidak puas ketika di rumah gitu ya, istilahnya berpendapat melakukan sesuatu gitu ya yang sesuai dengan berekspresi gitu ya, sehingga ketika dia mendapat ruang di luar itu disalahgunakan gitu ya. Nah seperti itu sih Bang kalau kita berbicara mengenai bagaimana pola asuh orang tua itu berpengaruh terhadap keputusan-keputusan remaja, tentu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua. Gini Bung Ilham, mungkin ini kan bicara perspektif ya, artinya bicara pandangan gitu. Ada yang mengatakan ya, kalau anak terlalu dikasih kebebasan di rumah, ini juga dia akan kelewatan gitu ya. Kadang itu perlu juga orang tua tegas begitu ya. Bagaimana kemudian Anda memandang pandangan ini? Toh orang bilang, di zaman-zaman dulu juga orang tua juga tanda kutip keras dan tanda petik itu otoriter kadang begitu. Hasilnya bagus-bagus saja. Makanya kalau yang demokratis tadi dia menerapkan aturan yang jelas. Artinya bukan sebebas-bebasnya. Bukan sebebas-bebasnya, punya aturan yang jelas. Istilahnya, misal contohnya kalau seorang orang tua sebagai seorang ayah atau ibu nanti punya janji untuk bawa main anak. Kalau dilanggar itu janji sering itu kalau dilanggar janji itu ya orang tua harus
memberikan konsekuensi, oh ya mohon maaf gitu ya, kemudian diganti dengan apa namanya, dicari waktu yang lain. Tapi kalau yang otoriter ya sudah, yang benar tetap orang tua, karena orang tua pokoknya enggak ya enggak gitu. Enggak gitu ya. Nah kalau sisi lain gini, ada juga kadang orang tua sampai pada titik misalnya saking sayang mungkin ya, saya tidak tahu konteksnya apa gitu. Itu akhirnya tidak bisa menolak kehendak anak. Semua oke diikutin gitu. Sebagai menganggap itu sebagai bentuk rasa sayang. Mainan diikutin, keinginan diikutin, segala sesuatu diikutin gitu. Nah, kalau terkait mengenai itu, kalau itu sebenarnya sehingga seperti ini, Bang. Kalau saya melihat ini lagi-lagi perspektif ya. iya. Itu yang pertama, anak tidak cepat mandiri dengan seperti itu. Jika seperti itu. Iya ya. Artinya semuanya difasilitasi oleh orang tua. Dia tidak diberikan ruang-ruang untuk berjuang mendapatkan cara sendiri gitu ya. Gitu ya. Misalnya sampai bisa jangan main itu nanti jatuh gitu atau apa gitu. Iya gitu ya. Akhirnya anak tidak mandiri dalam mengambil keputusan gitu ya. Kemudian anak tidak punya ruang untuk berkreasi sendiri. Semua di-provide oleh orang tua gitu ya. Nah, mungkin implikasinya tidak terlihat dalam waktu dekat gitu ya. Terlihatnya itu di beberapa tahun kemudian, dampaknya jangka panjang gitu ya. Nah, bahkan mungkin kita sering melihat teman-teman kita dulu waktu kecil yang benar-benar di-provide gitu ya. Ya, semua diurus segala sesuatu. Semua gitu diurus gitu ya. Sedangkan ketika di masa remaja atau di masa dewasa, itu kan semua harus kita selesaikan sendiri gitu ya. Akan sampai pada masa itu. Akan sampai pada masa itu, akan sampai pada orang tua itu diberhentikan secara paksa untuk terlibat, gitu ya. Salah satu contohnya dalam pekerjaan lah misalnya. Kita tidak mungkin melibatkan orang tua dalam pekerjaan kita. Apalagi gitu. mengambil keputusan dalam jabatan mengambil pekerjaan, keputusan dalam begitu pekerjaan. Mau tidak mau harus secara mandiri dituntut mengambil keputusan. Gitu. Kalau anak tidak terbiasa dari kecil melakukan hal yang serupa seperti itu, rasanya dia punya tantangan sendiri untuk melakukan itu, Bang. Seperti itu. Nah, apakah juga berdampak kepada misalnya begini, Bung Ilham, ini juga kita bicara ya kondisi ini kan bisa terjadi berbeda dengan orang lain. Lain orang mungkin berbeda kondisi misalnya. Ada yang mengatakan ya agak sulit hari ini kita memberikan keleluasaan kepada anak karena juga tantangan di luar juga lebih berat. Misalnya mengatakan ini, diberikan sedikit keleluasaan. Kalau dulu kan memang anak-anak itu diberikan keleluasaan untuk bermain gitu ya. Nah hari ini ada yang bilang, nah nanti kalau dilepas liar, bukan lepas liar lah, artinya anak-anak diberikan kebebasan untuk beraktivitas di luar. Nah, tantangan lebih ini lagi, ada yang mengatakan tantangan sekarang ini kan lebih berat lagi, narkoba begitu ya. LGBT dan sebagai informasi-informasi itu juga dikhawatirkan dan akhirnya banyak anak yang kemudian itu di-cope di rumah ya, lebih bermain di rumah dan itu interaksi sosialnya juga tidak banyak begitu. Disediakan fasilitas game dan sebagainya. Gimana menanggapi itu, Bung Ilham? Itu ya, itu memang yang menjadi fenomena sekarang ya, Bang. Iya. Artinya anak-anak bisa bermain sendiri dan lebih memilih seperti itu lebih baik. Banyak yang berpikir seperti itu. Lebih baik di rumah aja gitu ya. Sedangkan di luar itu jahat lah bagi anak-anak gitu ya. Nah, di satu sisi barangkali kalau kita mengamati fenomena sekarang ya tentu potensi kejahatan, potensi pengaruh buruk terhadap anak ada gitu ya. Tapi itu juga ada dari zaman dulu juga selalu ada potensi pengaruh buruk gitu ya. Oke. Pengaruh pergaulan itu. Iya, pengaruh pergaulan itu dari dulu saya rasa ada gitu ya. Nah, tinggal peran kita selaku orang tua barangkali yang menjalankan fungsi proteksi dan selektif itu dalam memilihkan lingkungan anak gitu ya. Nah, makanya orang tua itu pertama di rumah itu memang kalau saya yang perlu dititik beratkan itu adalah penanaman nilai-nilai tadi, Bang. Gitu ya. Penanaman bagaimana nilai-nilai yang kuat gitu ya, supaya anak tidak goyah ketika di masa pencarian jati diri di usia bisa dia tidak bisa lagi ditahan di rumah nih. 12 sampai 19 tahun gitu ya. Nah, ketika kita berhasil menanamkan jati diri yang baik kepada anak, nilai-nilai yang baik kepada anak gitu ya, maka potensi untuk dia dipengaruhi oleh lingkungannya itu justru semakin kecil. Justru dia yang membawa pengaruh baik kepada lingkungannya gitu ya. Gitu. Jadi saya juga sering mendengar itu lebih baik anak tuh di rumah aja, tapi ada sisi ruang untuk kita memberikan nilai optimisme gitu, bahwa anak itu juga bisa memberikan pengaruh yang baik terhadap anak-anak orang yang di luar sana gitu. Misalnya dianggap di luar buruk bukan arti harus dijauhi, justru ajarkan yang bersangkutan untuk memberi nilai-nilai positif terhadap lingkungan yang mungkin tidak baik tadi. Iya.
Tapi dengan catatan dia sudah kuat dulu gitu ya, Iya, nilai-nilai gitu ya. Dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Ini melanggar norma atau tidak gitu ya. Ini secara keagamaan ini terlarang barangkali gitu ya. Nah, kalau sudah benar-benar dilihat dia sudah mampu mengimplikasikan itu, merealisasikan apa nilai-nilai itu. Nah, itu kita lebih mudah mengarahkan atau lebih mudah untuk menaruh rasa percaya ketika dia di luar. Baik. Kita tahan dulu, Bung Ilham. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi Bicara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita masih membahas tema yang cukup menarik berkaitan dengan bagaimana kemudian pencegahan terhadap kejahatan dan kenakalan remaja khususnya di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Tapi kita masih bahas hal-hal umum ini, Bung Ilham, kita belum betul-betul masuk ke tema Ramadan gitu ya. Nah, Bung Ilham, kemudian apapun lah yang terjadi, artinya kan semua remaja punya background kehidupan anak-anak dan balita yang tentu berbeda-beda. Dari keluarga yang berbeda-beda tentu juga akan membentuk output juga nanti berbeda itu. Nah, tetapi ada hal sampai di remaja itu ada sampai ada Bung Roma itu kan bikin lagu darah muda darahnya remaja gitu, tidak merasa gagah, tidak mau mengalah begitu. Nah, artinya kan untuk generasi muda, untuk remaja, apa yang kemudian yang perlu dilakukan remaja untuk ya artinya bisa, tadi kan faktor-faktor di luar terhadap dirinya sendiri. Lalu bagaimana kemudian, ya memang fasenya, tapi itu kan kemudian harus mampu untuk dikendalikan. Menghadapi gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama yang perlu ditekankan itu adalah self-awareness, ya, kesadaran diri, gitu ya. Artinya ketika mendapatkan nilai-nilai yang baik di rumah gitu ya, maupun di sekolah gitu ya, itu ditekankan terus gitu ya. Sebagai kalian positif dijadikan pegangan hidup gitu ya. Artinya kalau diri sudah aware terhadap segala sesuatu yang pengaruh yang datang gitu ya. Itu kita akan dengan mudah untuk menyeleksi hal-hal yang perlu kita lakukan gitu ya, yang tidak perlu kita lakukan gitu ya. Artinya self awareness itu benar-benar sejauh mana seorang remaja itu mampu mengontrol dirinya secara sadar atau melihat suatu konsekuensi terhadap apa yang dia lakukan, gitu ya. Nah, sehingga makanya penting sekali ketika remaja itu punya pikiran yang jernih ya, dalam melihat segala sesuatu. Jadi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba ikut. Ya, sekarang ini ada tawuran ikut, motor ikut. Gitu ya. Cepat panas, terpancing gitu ya. Tapi kalau kita punya self awareness yang tinggi gitu ya, atau juga punya self regulation yang baik gitu ya, meregulasi diri yang baik, kita akan mulai menakar kalau melakukan ini konsekuensinya apa. Iya, gitu ya. Dan sejauh mana saya mampu bertanggung jawab terhadap konsekuensi itu, gitu ya. Kalau memang merasa mampu bertanggung jawab untuk melakukan hal itu, gitu ya, menerima konsekuensinya, gitu ya, ya go ahead, gitu ya. Tapi rasanya untuk hampir semua orang rasanya tidak mampu bertanggung jawab ketika berhadapan dengan pidana, gitu ya, gitu ya. Nah, di situ sebenarnya yang perlu kita tekankan pada remaja, mulailah berpikir secara jangka panjang, gitu ya, melihat pengaruh-pengaruh yang datang, baik dari teman gitu ya, pengaruh dari konten di media sosial, apalagi sekarang itu gitu dia ya, itu media sosial. Nah gitu, kita benar-benar harus menyadari kita ini butuh apa, apalagi untuk di media sosial gitu ya. Sekarang kan algoritma itu kan berdasarkan apa yang kita like gitu ya, berdasarkan apa yang sering kita kunjungi kemudian itu yang muncul kunjungi gitu ya. Nah tapi kalau self awareness kita tinggi, kita benar-benar sadar nih, yang kita butuhkan di media sosial ini apa, gitu ya. Kalau memang kebutuhan itu adalah untuk terkoneksi dengan teman-teman yang lainnya, ya sudah berarti penggunaan kita di sekitar itu, di area itu, gitu ya. Dan logika sainsnya itu kan algoritma juga akan muncul adalah seputaran hal itu juga. Seputaran gitu itu juga. Kalau memang benar-benar tujuan kita secara sadar untuk download atau menggunakan media sosial itu adalah untuk sebagai media pembelajaran, gitu ya, kan tidak sedikit juga konten-konten edukasi yang positif gitu ya. Begitu ya. Nah, maka secara sadar kita akan menggunakan untuk itu. Ketika ada pengaruh-pengaruh lain ya kita akan
dengan bijak akan menolak itu gitu ya, Iya, akan iya, menghindari itu, Bang. Itu tuh peran apa namanya self awareness. Nah, bicara itu tentu banyak faktor sebenarnya. Yang tadi Anda mengatakan bahwa faktor keluarga utama sekali, dominan bisa dikatakan begitu ya. Nah, lalu dengan kurikulum pendidikan hari ini, ya misalnya dengan Merdeka Belajar, ada kebebasan dalam pembelajaran, kemudian dengan kondisi ya bisa kita katakan kurikulum pendidikan hari inilah, bukan hanya di kampus, termasuk di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah. Nah, terhadap pembentukan karakter begitu. Kalau Anda melihat kacamata itu, apakah orientasi arah ke sana sudah ada, Bung Ilham? Kalau saya lihat konsep dari pendidikan Merdeka Belajar, ini memang memberikan ruang untuk pengembangan karakter bagi pembelajarnya, Iya. siswa maupun mahasiswa gitu ya Bang ya. Karena apa? Karena di Merdeka Belajar ini kan peran guru atau dosen itu kan sebagai fasilitator, Ya. gitu ya. Kemudian siswa atau mahasiswa yang bereksplorasi secara mandiri, mencari pengetahuan yang dia butuhkan, Ya. gitu ya. Nah itu kan benar-benar ruang-ruang untuk eksplorasi karakter, nilai-nilai tadi ya, gitu. Yang barangkali yang punya fokus mau ke dunia kerja gitu ya, mau apa namanya, mau membentuk nilai-nilai integritas profesional, sudah mereka magang di industri gitu ya. Nah tapi pertanyaan selanjutnya adalah seberapa siap mahasiswa atau siswa kita untuk menerapkan konsep ini tadi. konsep itu secara baik dan Secara ideal. konsep baik ini. Secara konsep baik gitu ya. Nah gitu. Apalagi kita lihat di skor PISA kita gitu ya. Indonesia ini bahwa pemahaman terhadap literasi itu masih rendah gitu ya. Kemudian, nah apakah itu juga mampu fit dengan kurikulum yang kita gunakan saat ini? Ya. Tapi kalau bertanya apakah kurikulumnya sudah baik, saya rasa sudah gitu ya. Tinggal gimana mengencourage, mendorong siswa atau mahasiswanya, pembelajarnya. Artinya kembali juga bagaimana masa lalu dan di rumah juga mendukung itu. Iya benar Bang. Jadi lagi-lagi tetap apapun sistem yang dibuat gitu ya, kurikulum yang dibuat atau lingkungan yang tercipta gitu. Iya. Tetap penentu itu kan individunya gitu ya, sumber daya manusianya gitu ya. Kalau baik sumber daya manusianya, baik nilai-nilainya, perilakunya ya, sistemnya, kurikulum atau apapun atau lingkungan itu juga akan cenderung ke arah yang lebih baik. Nah, ini saya kembali ke pertanyaan yang bersifat persepsi sih. Persepsi, tapi mohon diluruskan persepsi ini. Terkait tadi Anda mengatakan di awal tadi pola orang tua terhadap anak itu ada dua tadi, ada yang demokratis dan ada yang otoriter. Ada yang mengatakan kalau mau anak patuh itu ya mesti otoriter dong. Kalau demokratis dia nggak patuh. Ada persepsi yang begitu. Betulkah persepsi itu? Kalau untuk saat ini, saya rasa untuk yang otoriter seperti itu tidak relevan lagi Bang ya. Karena seperti ini Bang, anak-anak sekarang mereka sudah bisa mengakses informasi seterbuka itu. Iya. Gitu ya. Nah, sehingga mereka punya pembanding gitu ya. Kalau misal kalau di rumah saya yang tidak boleh ini gitu ya. Kok di konten YouTube anak ini boleh melakukan itu? Wah, gitu ya. Mungkin di zaman dulu informasi tidak sebanyak sekarang. Tidak banyak gitu. Sehingga pola asuh otoriter masih relevan aja untuk diterapkan gitu ya. Nah, misal nggak boleh main lumpur gitu ya di luar rumah gitu kan. Yang ditontonnya anak-anak main lumpur. Ditontonnya anak-anak main lumpur. Sehingga muncul pertanyaan gitu ya. Sehingga muncul protes. Sehingga muncul rasa barangkali ke antras atau tidak percaya terhadap orang tuanya gitu kan. Nah, makanya justru akan membuat dia merasa minder dengan lingkungan, kondisi dan sebagainya begitu ya. Ada implikasi ke situ. Nah, sehingga makanya kalau pola asuh yang demokratis, kita kan tidak serta-merta membebaskan, bukan liberal gitu ya. Iya. Demokratis artinya kita menerapkan aturan yang jelas gitu ya. Nah, sehingga ketika aturan itu terpenuhi ya dia dididik sesuai koridor. Kalau di luar daripada aturan itu ya ada konsekuensinya gitu. Dan itu berlaku juga untuk sang pembuat aturan. Itu kan cukup adil bagi anak gitu ya. Iya. Nah, misal kayak pembatasan main gadget gitu ya. Sudah dibentuk. Mungkin maaf saya potong, mungkin kita sapa dulu penelpon kita. Oke. Bung Ilham. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Selamat sore Bung Doni. Halo Pak Yudi, suaranya sedikit kecil Pak Yudi. Halo. Halo Pak Yudi. Saya terdengar tapi di televisi TVRI yang salah nih. Baik, Halo. silakan Pak Yudi. Ya, sudah. Sudah. Halo. Halo ya. Ya, baik. Saya mulai Bung Doni. Ya. Ya, saya pertama nyapa dulu yang terhormat Bapak M. Ilham ya. Jadi dari Master Psikologi.
Yang saya hormati dan selamat menjalankan ibadah puasa dulu. Sama-sama Pak Yudi. Ya, mudah-mudahan kita tidak tergelincir karena menurun nih Bung Doni. Iya. Udah menurun deh, hati-hati nih. Biasa kalau menurun kan kita suka tergelincir, ibu-ibu nih kan 2 hari sebelum Lebaran biasanya. Baik, kita kembali ke judul nih. Ya. Jadi kenakalan ini memang saya coba ya bandingkan dulu ya. Ya. Jumlah penduduk kota Jambi ini kan sekarang sudah 633.000. Waktu zaman saya masih kecil remaja itu masih 200.000. Nah, itu penyebab. Yang kedua, untuk provinsi sudah 3 juta lebih. Dulu zaman saya baru 2 jutaan. Ini luar biasa. Nah, yang perlu saya tekankan adalah kebebasan tanpa kontrol. Disebut dengan human control self. Dan di sini lemahnya. Apa sebabnya? Ya teknologi. Jadi ini korban. Saya baru pulang dari Jepang melihat cucu saya umur 6 tahun. Di sana dia memegang gadget itu khusus gadget yang untuk anak-anak 0 sampai 16 tahun. Sementara kita baru mau terapkan. Oh, khusus begitu ya? Jadi kenapa saya bilang anak cucu saya itu tidak memegang HP ibunya? Dijawabnya ini tidak boleh. Ini nanti umur dia 17 baru. Begitu disiplinnya. Nah, bukan hanya itu Bung Doni, teknologi itu. Dia artinya negara itu membatasi kalau yang teknologi anak-anak yang 0 sampai 16 itu dia tidak ada seperti HP-nya Bung Doni. Semua bisa lihat. Iya. Jadi teknologinya itu yang membatasi, tidak ada di situ pornografi, tidak ada. Kalau kita, HP kita walaupun ada undang-undangnya 1000 buah, dia tetap aja HP-nya seperti Bung Doni kan bisa melihat. Di situ hebat negara maju. Jadi artinya kita tetap aja kalau ada undang-undangnya pengawasan orang tua tetap ada. Yeah. Nah, dalam teori saya masuk ke psikologi pernah saya baca bahwa ada hormon endorfin Pak psikolog. Nah ini disebut dengan hormon kebahagiaan. Nah inilah yang perlu benarnya hormon kebahagiaannya yang kurang orang tua itu membuat anak itu bahagia. Sehingga banyak jalan salah, hormon jahat yang ada, sebaliknya. Nah, faktor geng motor ini banyak. Berangkat dari mencari jati diri tadi dibahas, tekanan dari rumah, mencari teman-teman yang sama ada tekanan, akhirnya kelompok dia Bung Doni. Nah, itu hasil apa yang saya lihat, saya dengar, saya rasakan di lapangan. Ya. Dia menjadi jati diri, dia mencari kelompok-kelompok orang tertekan di rumah. Akhirnya jadi geng. Ya. Tidak usah kita psikologi, itu kenyataan. Nah, rumusnya, solusinya, sebenarnya ada rumus pidana di sini. Sebentar ya. Ada N plus K sama dengan crime, kejahatan. Di mana letak kita harus secara holistik menekan tingkat kejahatan anak-anak ini? Ya, menutup kesempatan itu. Bagaimana caranya? Patroli polisi, RT, RW, itu segala macam. Orang tua, semua elemen dilibatkan. Walaupun ada undang pembatasan teknologi itu, dia juga bisa ngelihat kok pornografi. Teknologi kan kita tidak bisa kita robah. Itu beda dengan Jepang. Ya. Jadi penting sekali niat atau tidak ada niat anak-anak itu, kesempatan harus ditutup bersama. Polisi, RT, RW harus patroli. Psikolog juga harus membuka kliniknya supaya dapat memberikan edukasi di sekolah-sekolah. Biar dia tidak nakal. Arti psikologi ini memang harus dibedah anak-anak itu. Kan udah banyak nih master psikologi, udah bukan tayangan. Jambok kerjasama pemerintah ini menarik psikologi ini supaya masuk sekolah-sekolah sehingga anak tidak lagi terjerumus. Baik. Ini penting sekali kejiwaan ini menurut saya. Salah jiwa menurut saya. Baik. Orang tua sudah tidak bisa lagi Bung Doni mengontrolnya sehari-harinya. Baik. Jadi saya rasa itu penting. Saya sudah studi banding ke Jepang, artinya kalau teknologinya dirubah, undang-undangnya, tapi teknologi harus dirubah. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, mohon maaf, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin boleh ditanggapi langsung, Bung Ilham, mungkin ada beberapa poin yang perlu ditanggapi? Iya, yang disampaikan Pak Yudi tentu benar ya. Maksudnya
perlu kerjasama yang holistik dalam Ya. mencegah daripada kenakalan remaja kita. Dari tadi kita memang banyak berbicara dari sisi psikologi, iya. orang tua, Pak asuh segala macamnya. Nah, karena memang itu concern kita Iya, gitu ya, iya. itu sendiri. Tapi kalau kita berbicara secara secara holistik gitu ya, Iya. ya tentu aja pembatasan teknologi gitu Iya. ya. Jadi kayak gini, kalau saya pernah baca itu memang perkembangan teknologi itu dia lebih cepat daripada perkembangan manusianya, perkembangan moral manusianya, Iya. gitu ya. Jadi kalau perkembangan teknologi itu sifatnya eksponensial seperti ini, gitu ya. Tapi perkembangan moralnya itu kan linear aja, Bang, gitu Iya, ya, gitu ya. Nah sehingga manusia yang menggunakan teknologi itu tidak fit dengan perkembangan teknologinya, gitu ya. Sehingga Facebook digunakan untuk ujaran kebencian, gitu ya. Twitter untuk menyebar hoax dan segala macamnya gitu. Ya, artinya ide teknologi ini jauh lebih maju dari kesiapan yang menerimanya. Dari begitu ya? kesiapan yang menerimanya, gitu ya. Baik. Bung Ilham, ini sebelum ini, khawatir ini tidak sampai pertanyaan, dan ini sebenarnya penting sekali. Nah, Ini kan dekat-dekat Lebaran ya. Nah, kalau udah dekat-dekat Lebaran itu, paling baik hampir seluruh kita ini. Satu bicara THR, terus yang kedua bicara baju Lebaran. Ibaratnya sangat konsumtif sekali menjelang Lebaran ini. Nah, semua kalangan lah, bukan cuma ibu-ibu ya, bukan cuma ibu-ibu, termasuk anak muda juga gitu ya. Mungkin Pak Ilham juga begitu menjelang Lebaran gitu ya. Nah, ada juga yang mengatakan ada relevansinya juga dengan angka kriminalitas dan kenakalan remaja, tapi kita fokus kriminalitas ya dalam hal ini. Menjelang ya hari-hari besar misalnya. Di samping itu kayak ada masa anak masuk sekolah gitu ya. Termasuk juga mendekati Lebaran begitu. Nah, menanggapi itu Bung Ilham. kalau saya bisa menarik itu ke dalam ranah keilmuan itu di aliran psikologi humanistik, Bang. Iya. Ya, teori Abraham Maslow itu Oh mengenai ya, teori Maslow. hierarki Piramida kebutuhan manusia. piramida Iya, kebutuhan saya pernah manusia dengar. gitu ya. Kalau di dalam di situasi yang normal barangkali ya, ya kebutuhan orang melakukan kriminal barangkali ya kebutuhan perut, fisiologis gitu ya, ekonomi gitu ya. Tapi ketika di dalam bulan Ramadan gitu ya, kebutuhan ekonomi itu bukan lagi didorong dari kebutuhan makan minum aja, gitu ya. Orang melakukan copet misalnya kayak gitu. Iya, bukan persoalan saya butuh makan saja begitu. Bukan persoalan butuh makan aja, karena akan menghadapi Lebaran, gitu ya. Mereka ada kebutuhan ingin diakui. Kalau saya nggak salah itu puncak tertinggi teori Maslow kalau saya aktualisasi diri ya. Aktualisasi diri ya. Kalau aktualisasi diri itu paling puncaknya gitu ya. Di bawah itu ada di bawah itu ada yang paling dasar itu kan ada physiological needs ya. Nah, kemudian lanjut ke atas sampai kepada social needs gitu ya. Nah, social needs itu dia merasa ingin dimiliki oleh sosialnya. Merasa diakui gitu ya. Nah, ini kan perihal baju Lebaran, ngasih THR gitu ya. Ngasih kebutuhan itulah kebutuhan ingin diakui gitu ya. Nah, sehingga harus mendapatkan pemasukan yang banyak gitu ya. Nah, apalagi di bulan puasa Ramadan ini spending lebih tinggi kan, Bang. Pengeluaran lebih tinggi gitu ya. Nah, sehingga faktor-faktor untuk kriminalitas tadi ya, it's okay lah tadi kita berbicara kriminalitas itu ada kesempatan, niat gitu ya. Nah, kemudian ada faktor-faktor lain kalau di bulan puasa Ramadan kalau kita tarik gitu ya, di teori Maslow itu. Nah, jadi ada rasa ingin diakui gitu tadi ya. Karena untuk menghadapi Lebaran dengan ketidakberpunyaan itu rasanya hina sekali barangkali ya. Nah, lalu apa yang dilakukan untuk menjawab itu, Bung Ilham? Benar tidak persepsi yang begitu? Akhirnya pokoknya kalau udah hari besar ya hari-hari besar keagamaan, libur-libur sekolah, termasuk libur nih, liburan kemana? Kan itu pertanyaannya itu. Bagaimana kemudian memanajemen diri untuk itu? Ya, orang mencoba melampaui apa yang sebenarnya di dalam dirinya, gitu, kemampuannya, gitu ya. Nah, sehingga lagi-lagi itu tadi ya tentang kesadaran diri, ya kita ini butuhnya seberapa sih sebenarnya? Ya. Apa sebenarnya yang ingin kita tunjukkan, gitu ya? Apakah mengikuti alur, gitu ya? Yang sebenarnya kita tidak mampu, gitu ya? Itu lagi-lagi tentang regulasi emosi ya, regulasi diri, self regulation, bagaimana kita membatasi diri kita gitu ya. Kemudian juga kita juga harus punya prinsip gitu ya. Kalau semua orang melakukan hal yang sama terus kemudian kita ikut-ikutan tapi tidak kemampuan kita, itu juga artinya tidak punya prinsip barangkali gitu ya. Nah, itu sih, Bang. Lagi-lagi
makanya kalau self awareness itu juga menjadi titik tumpu penting juga di dalam kami di psikologi. Baik, gitu ya. baik. Mungkin sebelum kita break, ada satu pertanyaan singkat nih, Bung Ilham. Secara psikologis, apa makna sebuah kebahagiaan? Kalau makna sebuah kebahagiaan gitu ya. Kalau saya mengidentikan kebahagiaan ini kan negasi dari masalah, gitu ya. Orang yang kalau masalah itu tercipta dari ada gap antara ekspektasi dengan realita, gitu ya. Kalau kebahagiaan justru bertemunya Harapan dengan realita, gitu ya. Lalu kita mulai dari mana ini? Realitanya dulu atau harapannya dulu yang Gitu disesuaikan? ya. Yang disesuaikan tentu harapan ya, harapan Yang realistis? Iya, harapan realistis. Apalagi banyak juga orang yang menggantungkan harapan terhadap ekspektasi orang lain, gitu ya. Oke. Saya mau Bukan pakai, terhadap dirinya sendiri. bukan lagi terhadap dirinya sendiri. Sudah pakai baju bagus ini atau beli kendaraan ini supaya ekspektasinya supaya orang menilai dia lebih gitu ya. Tapi kalau ekspektasi orang tidak bisa dikontrol, Baik. gitu ya. Kemudian ketemu gap dari sana ya jadi masalah. Jadi bagaimana menyesuaikan antara harapan dan realita, itulah kebahagiaan. Iya. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi Bicara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan tentunya pembahasan yang cukup menarik dan tentu menjadi isu-isu dalam kehidupan kita apalagi menjelang Idul Fitri ke depan dan selama bulan Ramadan ini. Dan Bung Ilham sayang sekali mungkin untuk closing statement Anda apa yang ingin Anda sampaikan pesan dan pesan lah paling utama untuk pemirsa kita ini. Untuk pemirsa ya. Kalau pesan dari sisi kami di bidang psikologi itu tentu bagaimana kita mengontrol diri. Mengontrol diri itu masuklah tadi mengontrol emosi, juga termasuk juga mengontrol ekspektasi. Gitu ya. Jadi individu yang bahagia itu adalah individu yang merasa cukup dengan dirinya sendiri, gitu ya. Tidak yang bisa memisahkan mana yang bisa dikontrol, mana yang tidak bisa dikontrol. Ekspektasi orang lain itu adalah hal yang tidak bisa dikontrol, gitu ya. Tapi bagaimana kita merespon stimulus, gitu ya, merespon lingkungan, merespon pendapat orang lain terhadap kita, itu adalah hal yang bisa kita kontrol. Nah, jika kita berfokus kepada istilahnya locus of control, gitu ya, nah itu kebahagiaan dengan mudah dicapai, gitu ya, Bang. Jadi kalau ya kemungkinan konflik-konflik yang terjadi di dalam diri itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, tapi berupaya untuk kita kontrol. Baik. Gitu. Iya, baik. Terima kasih Bung Ilham telah hadir dalam dialog Jambi Bicara hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita yang sangat menarik dan satu kata kunci yang sangat indah menurut saya tadi. Bahwa kebahagiaan dalam pandangan psikologis itu adalah bagaimana mempertemukan harapan dengan realita. Di saat itu bertemu, maka disitulah kebahagiaan itu muncul. Saya Doni Surya undur diri dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.